Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Restiana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan artikel yang berjudul Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan. Pengertian dari Letter of Credit. Letter of Credit atau yang biasa disingkat dengan LC adalah janji tertulis dari bank bagi pihak pembeli dan untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju, bila sejumlah kondisinya telah terpenuhi. Pada umumnya, Letter of Credit dipergunakan dalam perdagangan internasional antara pembeli yang merupakan importir dan penjual yang merupakan eksportir. Menurut Amir MS dalam bukunya yang berjudul Letter of Credit dalam bisnis ekspor-impor memaparkan, Letter of Credit adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Jadi, Letter of Credit adalah salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirim ke luar negeri. Dasar hukum Letter of Credit sebagai instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional, dapat dipastikan bahwa Letter of Credit memiliki dasar hukum baik sebagai peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan Letter of Credit. Untuk dapat mengetahui hukum pergunaan LC ini, maka kita harus meniliknya dari kondisi importir ketika memohon penerbitan LC karena perbedaan kondisi penerbit LC memiliki pengaruh kuat atas penggunaan LC. Kondisi pertama, ketika importir menyimpan dana senilai harga barang. Pada kondisi ini, importir sebagai pemohon terlebih dahulu menyimpan dana di bank pembuka LC atau in-swing bank sebesar pembayaran yang wajib ia lakukan atau lebih. Dengan demikian, pada saat pengekspor berhasil memenuhi dokumen sebagai termaktub pada klausa LC, maka in-swing bank akan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Pada kondisi ini, penerbitan LC dan penggunaannya tidak perlu dirisaukan alias halal, asalkan besaran biaya administrasi yang dipungut sewajarnya. Hukum ini berdasarkan kepada alasan, yaitu satu, hukum asal perniagaan adalah halal, tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dan adapun biaya yang dikenakan oleh in-swing bank kepada pengimpor adalah upah atas jasa pengurusan dokumen-dokumen impor. Kondisi yang kedua, yaitu ketika importir tidak menyimpan dana senilai harga barang. Pada kondisi ini, importir tidak menyimpan dana sama sekali atau hanya menyimpan dana lebih kecil dari pembayaran yang harus ia lakukan. Dengan demikian, pada saat pengekspor berhasil memenuhi dokumen sebagaimana termaktub dalam klausa LC, maka in-swing akan memberikan talangan atau piutang kepada importir untuk pelunasan barang impor melalui bank yang ditunjuk. Dapat ditebak, in-swing bank selain memungut biaya administrasi atas jasa pengurusan dokumen impor, juga akan membebankan bunga. Bunga tersebut harus dipikul oleh importir sebagai importir berhasil melunasi dana piutangnya. Pada kondisi semacam ini, haram hukumnya atas importir untuk memohon penerbitan LC dengan alasan sebagai berikut. LC mengandung piutang yang disertai dengan tambahan atau bunga, dan itu adalah riba. Letter of Credit bukan merupakan produk baru dalam perbankan konvensional. Namun di perbankan syariah, produk LC baru muncul pada tahun 2002 atau 10 tahun setelah lahirnya bank muamalat. Peranan, mekanisme, dan keuntungan yang diperoleh dari Letter of Credit. Peranan Letter of Credit. Dalam perdagangan internasional, LC memiliki beberapa peranan, yaitu yang pertama, memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, yang kedua, mengamankan dana yang disediakan importir, ketiga, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Mekanisme Letter of Credit. Yang pertama,
buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Kedua, seller meminta buyer untuk membuka sebuah LC dengan memberitahukan term on condition. Yang ketiga, buyer meminta bank di mana rekeningnya berada untuk membuka sebuah LC dengan pemberitahuan term and condition. Yang keempat, issuing bank membuka sebuah LC dan mengirimnya kepada advising bank. Yang kelima, advising bank menyampaikan LC tersebut kepada beneficiary atau seller. Selanjutnya, setelah barang jasa yang dipesan siap dikirimkan, seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC. Advising bank akan mempelajari isi dokumen. Begitu dokumen diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di dalam LC. Jika tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Keuntungan dari letter of credit. Keuntungan bagi eksportir, yaitu kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Penguatan dokumen dapat langsung dilakukan. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil. Eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam LC. Terhindar dari resiko pembayaran transfer valuta. Kemudian kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Berikutnya, keuntungan bagi importir. Eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirimkan pasti akan dibayar. Importir atau pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam LC. LC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang dari LC yang tersedia. Pembiayaan letter of credit syariah. Prospek perdagangan internasional yang terus mengalami perkembangan dewasa ini antara lain melalui kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu peluang yang besar bagi perbankan syariah untuk ikut mengembangkan bisnisnya dalam tingkat internasional. Letter of credit syariah merupakan salah satu jenis jasa yang diterapkan pada bank syariah. Mekanisme LC bank syariah pada umumnya sama seperti mekanisme bank konvensional. Namun terdapat perbedaan mendasar antara mekanisme bank syariah dan konvensional, yaitu terletak pada akadnya serta kesepakatan jumlah upah atau ijroh atau fee pada awal kesepakatan antara importir dengan bank yang merupakan imbalan atas jasa dilakukan pihak bank pengurus LC. LC adalah salah satu produk dari penerapan akad wakalah dalam perbankan syariah. Wakalah merupakan pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup. Letter of credit syariah terbagi menjadi dua. Yang pertama, letter of credit impor syariah, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada importir yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan LC impor syariah adalah wakalah bil ujroh dengan khord, murabahah, salam atau istiqna dan murabahah, wakalah bil ujroh dan mudarobah, musyarakah, dan wakalah bil ujroh dan hawalah. Selanjutnya, letter of credit ekspor syariah. Surat pernyataan akan membayar kepada importir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34,
akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan LC ekspor syariah yaitu wakalah bil ujroh, wakalah bil ujroh dan khord, wakalah bil ujroh dan mudarobah, musyarakoh, bai, dan wakalah. Dalam penetapan akad pembiayaan LC syariah, proses analisis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan nasabah apakah ingin melakukan pembiayaan ekspor atau impor. Jika nasabah memerlukan pembiayaan impor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah tersebut memiliki dana atau tidak. Jika nasabah tidak memiliki dana, akad yang dapat digunakan oleh bank adalah akad mudharabah atau murabahah. Jika nasabah memiliki dana, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana yang cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, Bank Islam dapat menggunakan akad wakalah bil ujroh. Namun jika dana nasabah tidak cukup, akad yang digunakan adalah wakalah bil ujroh dan khord atau musyarakoh dan mudharabah. Jika nasabah memerlukan pembiayaan ekspor, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah nasabah memiliki dana atau tidak. Jika nasabah tidak memiliki dana, akad yang dapat digunakan oleh Bank Islam adalah akad mudharabah dan murabahah. Jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah barang tersebut ready stock atau bukan. Jika ready stock, akad yang dapat digunakan adalah bai dan wakalah. Namun jika bukan ready stock, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah barang tersebut termasuk good in process atau bukan. Jika good in process, akad yang dapat digunakan adalah mudharabah. Jika bukan good in process, maka Bank Islam tidak layak memberikan pembiayaan. Jika nasabah memiliki dana, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah dana yang dimiliki nasabah tersebut cukup atau tidak. Jika dana yang dimiliki nasabah cukup, Bank Islam dapat menggunakan akad wakalah bil ujroh. Namun jika dana nasabah tidak cukup, akad yang dapat digunakan adalah wakalah bil ujroh dan khord atau musyarakoh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.